Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga begitu banyaknya nikmat itu kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena dengannya lah kita bisa hidup di dunia ini, karena tanpa beliau dunia dan sisinya ini tidak bakal diciptakan, dan tanpa beliau pula kita tidak menjadi umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang ilmu dakwah dan hubungannya dengan ilmu lainnya. Apa aja sih hubungan ilmu dakwah dengan ilmu lainnya? Seperti ilmu dakwah hubungannya dengan ilmu sosial, ilmu dakwah hubungannya dengan ilmu komunikasi, ataupun ilmu dakwah hubungannya dengan ilmu retorika. Langsung saja kita ke pembahasan yang akan disampaikan oleh teman-teman. Peran ilmu bantu terhadap ilmu dakwah. Apa sih peran ilmu bantu terhadap ilmu dakwah? Perannya adalah ilmu yang digunakan untuk bantuan ataupun peminjaman teori terhadap ilmu dakwah. Peminjaman teorinya itu apa saja, seperti ulumul hadis, usul fikih, tafsir, ataupun ilmu-ilmu sosial seperti ilmu komunikasi dan lain-lainnya. Ilmu ini berguna untuk membantu terhadap perkembangan dakwah yang ada di dunia ataupun di Indonesia ini. Ilmu bantuan ini digunakan agar apa yang kita sampaikan sesuai dengan situasi dan kondisi saat kita menyampaikannya, ataupun sesuai dengan situasi orang-orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Sekarang saya Faisal Bahri ingin melanjutkan materi sebelumnya yang telah disampaikan, dan saya akan menyampaikan tentang hubungan ilmu dakwah dengan psikologi. Psikologi adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku manusia, tindakan manusia, mental manusia yang ditujukan dengan proses ilmiah. Nah, para praktisi dalam bidang psikolog disebut adalah psikologi. Memang studi mengenai psikologi dalam kegiatan dakwah belum berkembang di Indonesia. Meskipun demikian, komponen dari perspektif ini sudah dikembangkan, termasuk dalam takdir dan tambih sebagai salah satu bentuk dakwah, yaitu pengingatan dan penyadaran pada diri sendiri. Seorang dai atau mubalik yang melakukan pengingatan dan penyadaran terhadap dirinya sendiri karena terjadi keikhlafan atau kesalahan tanpa disadari, maka terjadi komunikasi atau dakwah secara interpersonal. Dakwah dapat berlangsung tanpa ada orang lain, melainkan proses itu berjalan dalam diri itu sendiri. Dialog dengan diri sendiri cakup dalam paradigma psikologis dengan nama komunikasi atau dakwah interpersonal. Nah, selanjutnya ukuran keberhasilan atau penyampaian tabligh apabila dakwah yang disampaikan oleh seorang dai kepada mad'u dalam keadaan utuh, sedangkan ukuran keberhasilan dakwah dalam arti ajakan dakwah adalah manakala mad'u memenuhi ajakan dai. Tidak jarang seorang dai yang telah bekerja keras menyampaikan dan mengajak masyarakat ke arah kebaikan demi kebahagiaan mereka. Jadi, psikologi hubungannya dengan ilmu dakwah adalah seorang mad'u dengan adanya pengingat, dengan adanya penyadaran, dengan adanya dakwah ke dalam suatu golongan masyarakat, seperti itu. Dan dai atau mubalik menyampaikan dengan menyampaikan dengan kasih sayang, serta menyampaikan dalam hati yang ikhlas, yang paling dalam. Di sini saya akan membahas tentang mengenai ilmu
dakwah dengan ilmu komunikasi. Komunikasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan akibat tertentu. Dalam pelaksanaannya, komunikasi dapat dilakukan secara primal, langsung maupun secara sekunder tidak langsung. Pada dasarnya, komunikasi dakwah dapat menggunakan berbagai media yang dapat mengasa indera-indera manusia serta dapat menimbulkan perhatian untuk penerima dakwah. Media massa digunakan apabila komunika berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh. Media yang digunakan bisa berupa surat kabar, radio, televisi, dan film bioskop yang beroperasi dalam bidang informasi dakwah. Sedangkan media nirmasa biasanya digunakan dalam komunikasi untuk orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu seperti surat, telepon, SMS, telegram, papan pengumuman, poster, kaset, audio, email, dan lain-lainnya. Semua itu dikategorikan karena tidak mengandung nilai kesepakatan dan komunikasi tidak bersifat massal. Ilmu dakwah, ilmu komunikasi tidak dapat dipisahkan karena dalam menjalankan dakwah seorang dai harus memiliki media alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan dakwah kepada penerima dakwah. Ilmu komunikasi ini telah banyak memberikan kontribusi terhadap ilmu dakwah. Sebab ilmu dakwah itu sendiri membahas proses komunikasi yang berisi ajaran Islam dari seorang atau masyarakat yang lain. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dakwah adalah suatu bentuk komunikasi dari sekian banyak bentuk komunikasi yang menggunakan ajaran Islam. Dalam pelaksanaan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam ajarannya. Jadi kesimpulan dari ilmu dakwah dan ilmu komunikasi adalah ilmu komunikasi dalam praktik dakwah sendiri berguna untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat sehingga pesan-pesan dan informasinya tersampaikan secara baik dan benar. Makhluk sosial dalam menjalani kehidupan sosial tersebut, seseorang memerlukan aktivitas serta cara aktivitas dakwah sejatinya dapat diartikan sebagai proses komunikasi maka dari itu ilmu dakwah juga membutuhkan membantu sosial dapat mengkomunikasikan pesan-pesan dengan cara baik. Dapat komponen yang membentuk interaksi sosial yaitu pelaksanaan dakwah, mitra dakwah, lingkungan dakwah, media dakwah, dan media dakwah. Peningkatan perubahan sosial yang terdapat dalam sosiologi. Aktivitas dakwah merupakan sebuah ilmu yang memahami strategi perubahan sosial. Pada dasarnya, efek dakwah yang terjadi adalah terjadinya perubahan sosial. Atau ide yang disampaikan seseorang atau sekelompok orang kepada orang melalui proses komunikasi. Selanjutnya, ilmu dakwah dengan ilmu retorika. Tujuan retorika adalah meyakinkan pihak lain atau pendapat tutur akan kebenaran kasus yang dituturkan. Tetapi dalam berretorika yaitu untuk membeberkan kebenaran, sedangkan ruang lingkup retorika tidak hanya menjangkau masalah pidato saja, akan tetapi jauh lebih luas dari berpidato dan tutur lisan yang lain. Retorika juga mencakup masalah-masalah tutur tertulis, atau dengan kata lain, ruang lingkup retorika adalah keseluruhan kegiatan masalah bertutur. Fungsi retorika sendiri adalah memberikan bimbingan pada penutur tentang tahap-tahap kegiatan bertutur, yaitu mempersiapkan, menata, dan menampilkan tutur yang harus dikerjakan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Adapun tahap-tahap dalam berretorika adalah 1. Tahap persiapan, 2. Tahap penataan, dan yang terakhir tahap penampilan.
Dengan demikian, hal yang paling dominan dalam retorika adalah pengetahuan bahasa, pengetahuan atas materi, kelincahan berlogika, pengetahuan atas jiwa massa, dan pengetahuan atas sistem sosial budaya masyarakat. Beberapa faktor tersebut merupakan alat pokok yang harus dikuasai oleh seorang orator dalam menyampaikan ide dalam gagasannya. Hal ini disebabkan eratnya kepentingan komunikator dengan pihak komunikan. Artinya, seorang komunikator harus mampu menjual idenya kepada pihak khalayak dan pihak khalayak merasakan manfaat dari ide tersebut. Untuk itu, seorang orator harus mampu memaparkan atau melukiskan ide-idenya sedemikian rupa sehingga mampu membangkitkan minat dan kemudian merangsang pihak khalayak untuk mengambil suatu keputusan yang sesuai dengan harapan dari ide yang disampaikan. Sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari hubungan ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang pertama dari ilmu psikologi. Ilmu psikologi berguna untuk membantu memahami perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah serta memahami kejiwaan dai dan mad'u yang dibutuhkan oleh ilmu dakwah. Kemudian ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi dalam praktek dakwah sendiri berguna untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat sehingga pesan-pesan dan informasinya tersampaikan secara baik dan benar. Ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi dibutuhkan ilmu dakwah untuk memahami kondisi dan keadaan masyarakat yang merupakan objek dakwah, karena pesan-pesan dakwah tidak akan tersampaikan apabila dai tidak mengerti dan tidak memahami mad'unya. Dan yang terakhir, hubungan ilmu dakwah dengan ilmu retorika. Hubungan ini berguna sebagai acuan untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara baik dan benar sehingga maksud yang akan disampaikan oleh dai tersalurkan. Itu saja. Demikian apa yang telah disampaikan dari kelompok kami. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat oleh kalian, dan semoga apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.